Hai Sobat Keuda, masih dalam Kepo Keuda Podcast. Bersama saya Kanesha Sastrawijaya dan bersama saya Boy Kemat Siagian. Bahwa kali ini kita akan mengundang, menghadirkan salah satu orang yang sangat kompeten ya kan? Dalam pengelolaan keuangan daerah. Dalam pengelolaan keuangan daerah, langsung saja kita perkenalkan kepada seluruh Sobat Keuda. Hadir bersama kita Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kota Tomohon, Bapak Dr. Andes Gerardus Emmanuel Mogi, atau yang biasa kita sapa dengan Pak Heri Mogi. Heri, apa kabar Pak Heri? Bagaimana sehat luar biasa. Sehat luar biasa ya, makin seger aja setiap hari nih Pak. Terima kasih Mbak. Sesegar bunga-bunga di Tomohon. Iya. Sesegar bunga. Ya. Oke. Pak, ada beberapa tentang pengelolaan keuangan daerah yang akan kita pertanyakan kepada Bapak. Yang pertama itu tadi masih terkait dengan WTP ya Pak ya. WTP itu salah satu kendala untuk mempertahankan WTP itu adalah masih ditemukannya terkait dengan aset pada Pemda. Aset ini sering yang tidak tercatat, yang hilang, yang bagaimana itu luar biasa Pak di Pemda ya Pak ya. Ini kami mau menanyakan terkait bagaimana untuk mengurangi temuan-temuan dari BPK terkait dengan aset. Itu yang pertama. Apakah sensus barang di Kota Tomohon sudah dilakukan secara periodik atau bagaimana? Boleh Pak diterangkan? Terima kasih Pak Boy, Mbak Nesha. Jadi kami pemerintah Kota Tomohon sebagaimana komitmen dan arahan Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil-Wakil Wali Kota, maka kami menetapkan langkah-langkah strategis. Yang pertama, dalam rangka meminimalisir aset-aset yang bermasalah, yang hilang, tidak tercatat dan sebagainya. Pertama, upaya yang kita lakukan adalah membuat tim inventarisasi data. Itu lewat SK Wali Kota. Langkah yang kedua, kita melakukan rekonsiliasi aset daerah. Rekonsiliasi itu tadinya kami buat per semester. Kemudian kita perpendek menjadi per triwulan. Tapi dalam 3 tahun terakhir, kita melakukan per bulan. Wow, luar biasa sekali ya Pak ya. Ini gerak cepat dong. Ya, maksud dari melakukan rekonsiliasi per bulan terkait dengan barang milik daerah, agar supaya kita dapat mendeteksi dini, menginventarisir. Jangan-jangan ada pengadaan barang yang baru atau ada terjadi mutasi aset. Sehingga kami harus mencatatkan kembali. Nah, kemudian terkait dengan inventarisir barang. Itu lewat tim inventarisasi aset, itu kita turun lapangan. Kita mengecek setiap data aset yang kita miliki, kita cek. Nah, dengan demikian kami punya daftar lengkap mana aset, apakah itu gedung bangunan atau aset lainnya yang tercatat. Ada di SKPD mana, atau bahkan kita bisa mengetahui ada aset-aset yang tidak diketahui keberadaannya. Nah, kalau kita dapatkan hal seperti itu, maka kita melakukan langkah-langkah untuk menginventarisir itu. Kalau toh ternyata memang tidak kenyataannya tidak diketahui, memang tidak diketahui lagi keberadaannya, maka ya kita catat, dicatatkan sebagai barang yang tidak diketahui keberadaannya. Atau ada juga barang yang kita temukan dalam keadaan rusak berat, seperti itu. Nah, langkah-langkah itu yang kita lakukan. Langkah-langkah itu sangat bagus ya Pak ya. Yang tadi seperti ada dibuat tim inventarisasi, rekonsiliasi untuk barang, ya itu sudah semua yang baik dibuat oleh Kota Tomohon. Yang mau saya tanyakan gini Pak, sering terjadi ini harus digarisbawain. Kita selaku ASN dapat yang namanya laptop, dapat namanya mobil dinas, ya. Apabila sudah pindah, itu merasa hak sendiri Pak. Oke, sering dibawa. Ya, itu bagaimana Pak untuk menginventarisasi seperti begitu? Kita secara berkala
melakukan apa yang dikenal sebagai pengamanan aset lewat pengurus barang yang ada di SKPD. Nah, memang pasti kita temukan hal-hal di mana ASN-nya berpindah, aset yang dia kuasai dia bawa juga. Nah, itu kita turun. Jadi ada tim yang turun, tim dari bidang pengelolaan barang milik daerah bersama-sama dengan pengurus barang. Baik pengurus barang yang ada di SKPD asal maupun pengurus barang yang ada di SKPD tujuan. Nah, itu kita pastikan. Kalau terjadi seperti itu kita minta harus dikembalikan. Kecuali memang ada kesepakatan antar pimpinan SKPD, itu dimutasikan. Sehingga memang tetap tercatat. Iya, betul Pak. Yang penting pencatatannya Iya. tetap ada, Iya. walaupun dia berpindah tetap diinventarisasi ya Pak ya. Ya, selanjutnya Mbak Nesi. Oke, waduh. Ini kalau berbicara tentang inventarisasi harusnya panjang lebar gitu. Tapi di sini kita Karena minimizekan nih. waktu. Karena waktu terbatas nih ya Sobat Keuda. Nah, karena kita dari awal tadi berbincang mengenai opini WTP nih Pak ya. Siap. Nah, kita pengen tahu dong nih pendapat dari Bang Heri atau Pak Heri. Manfaat yang dihasilkan dari opini WTP sendiri seperti apa sih? Pertama bagi pemerintah daerah sendiri. Tadi kita tahu bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah itu dilakukan secara akuntabel, transparan, Betul. efektif dan efisien. Mhm. Nah, itu semua harus dipertanggungjawabkan. Mhm. Dengan kita memperoleh opini WTP dari auditor, maka menimbulkan persepsi di tengah masyarakat bahwa pemerintah Kota Tomohon sudah melakukan pengelolaan keuangan benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai regulasi yang ada. Bagi stakeholder itu akan menimbulkan kepercayaan bahwa lewat opini yang ada dipahami bahwa pengelolaan keuangan Pemda itu sudah benar. Tapi juga bagi SKPD itu menjadi catatan, menjadi pegangan bahwa apa yang kita capai ini bukan kita capai dengan berleha-leha, tapi memang lewat, tadi Pak Wali Kota sudah menegaskan, lewat kedisiplinan, lewat komitmen, lewat teamwork yang dibangun, itu sungguh-sungguh kelihatan hasilnya, bahwa kita bisa mempertahankan WTP ini selama 10 kali berturut-turut. Ini yang luar biasa nih 10 kali berturut-turut. Berarti dengan kedisiplinan, Iya. teamwork, Iya. dan juga Komitmen. dari kepala Karena daerah. yang paling Pak. penting kan komitmen. Komitmennya ya Pak ya. Komitmen, betul. Kedisiplinan Iya. ya pasti sebagai ASN, sebagai yang dipercayakan untuk mengelola keuangan daerah, ya kita harus disiplin dan harus berkomitmen melaksanakan pengelolaan keuangan daerah ini benar-benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Nggak gampang ya Pak ya. Tidak gampang. Selaku aktor-aktor itu nggak gampang ya Pak ya. Ya. Dalam melakukan Ya. mulai dari perencanaan anggaran, Ya. pelaksanaan, penatausahaan hingga pelaporannya itu Iya. sangat benar-benar satu siklus yang luar biasa dalam pengelolaan keuangan Betul. daerah. Ya. Integritas juga. Iya pasti. Integritas nomor satu juga, di samping dengan ada disiplin, tadi komitmen, Teamwork. teamwork juga. ya. Oke. Harus. Terima kasih Pak. Ini pertanyaan terakhir. Oke. Terakhir Mbak Nes. Iya, kita pertanyaan terakhir nih Pak Pertanyaan ya. terakhir. Nggak terlalu banyak memang Nggak Pak. terlalu banyak. Dalam Siap. kepo ini dibahasnya singkat, Padat. tapi singkat, padat, bermanfaat. Mantap. Oke, ya silakan. Pertanyaan terakhir Pak. Dengan terbitnya PP 49 tahun 2019 tentang manajemen pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja atau pegawai-pegawai honorer, ya. Bagaimana sikap dari pemerintah Kota Tomohon dengan diberlakukannya nanti pada November 2023 ini, Pak? Pada prinsipnya, manajemen pemerintahan itu kan butuh personil-personil yang mumpuni. Iya. Kalau kita hanya berharap dari ASN yang ada, pertama dari segi jumlah. Kota Tomohon walaupun kota kecil, ASN-nya sekitar 2.500,
yang sekitar 50 hampir 60% terserap pada sektor pendidikan dan kesehatan. Tenaga pendidik, tenaga kependidikan, baru kemudian para medis dan sebagainya. Nah itu kan menjadi ujung tombak. Sementara SKPD-SKPD-nya hanya mendapat suplai dari personil ASN sekitar 40%. Nah memang dibutuhkan tenaga-tenaga lepas atau dikenal sebagai tenaga honorer. Tentu kita merekrut tenaga honorer berdasarkan profesionalitas, berdasarkan kemampuan, keahlian juga Pak. Berdasarkan keahlian untuk mengisi kekosongan-kekosongan dari yang tersedia pada ASN. Sehingga memang pasti akan sangat berpengaruh bagi aktivitas, bagi pelayanan pemerintah di daerah. Tentu ya secara tidak langsung bisa mempengaruhi. Sehingga bagi kami ya mungkin jumlahnya dikurangi. Tapi tidak harus segera dihapus. Berarti ini masukan untuk pemerintah pusat ya Pak ya? Tidak dihapus tapi mungkin dikurangi. Ya itu masukan dari pemerintah Kota Tomohon. Karena ini realitas yang ada di daerah. Masih banyak pemerintah daerah yang membutuhkan tenaga-tenaga. Contoh sederhana saja Pak, tenaga-tenaga cleaning service, tenaga kebersihan, tenaga administrasi, mengantar surat. Persuratan ya Pak ya? Itu kan dengan kelas jabatan yang ada kan, ruang-ruang yang ada itu untuk penerimaan ASN saja kan semakin kecil. Dia semakin ke atas dengan standar lulusan, sarjana, minimal diploma. Sangat kecil sekarang, sedikit sekarang yang kelas jabatannya lulusan SMA, SMK. Nah, berarti kan ada pekerjaan-pekerjaan itu yang harus diisi. Harus diisi oleh personil-personil yang di luar ASN. Sedangkan bendahara-bendahara itu adalah seorang PNSD. Jadi karena dengan kekurangannya SDM di Kota Tomohon, bagaimana Pak untuk mengadakan itu di Kota Tomohon? Ya memang kita akui bahwa personil ASN kita ini kurang. Maka ada kebijakan pemerintah pusat untuk rekrutmen tenaga ASN lewat mekanisme P3K. Nah kami tahun kemarin sudah mengusulkan kita ada rekrutmen P3K sebesar 353 formasi. Walaupun memang dalam kenyataannya contoh untuk pendidikan sekitar 121 formasi, yang terekrut baru sekitar 66 orang. Begitu juga dengan tenaga kesehatan. Sehingga dari 353 itu mungkin yang bisa terekrut itu hanya sekitar 40% dari jatah yang kita miliki. Sehingga sebenarnya kita masih kekurangan tenaga ASN. Memang kita mengusulkan kembali untuk rekrutmen lewat mekanisme P3K yang sudah disetujui baru penambahan rekrutmen P3K pada bidang pendidikan. Itu sudah disetujui bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendidikan serta Kemenpan RB itu 70 formasi. Nah, mudah-mudahan dengan formasi-formasi yang disetujui itu bisa mengcover. Bisa mengcover untuk bendahara-bendahara itu Pak ya, untuk menutupi kekurangan SDM itu. Yang pasti dengan tambah SDM berarti belanja pegawainya akan bertambah. Yang penting belanjanya itu sudah ada alokasinya dan sudah ada dianggarkan untuk APBD 2023 nanti Pak. Kesulitan kita memang Undang-Undang Nomor 1 2022 belanja pegawai kan harus dioptimalkan berangsur-angsur dalam 5 tahun mencapai 30% APBD. Nah memang itu menjadi dilema. Di satu sisi kemampuan keuangan daerah kita terbatas, di sisi lain kita butuh tambahan ASN lewat mekanisme P3K. Tapi ya, itu harus kita upayakan. Dengan demikian
dari sisi kami sebagai pengelola keuangan dan pendapatan daerah, kita harus mencari terobosan baru untuk meningkatkan PAD. Iya. Karena kalau kita dari dana transfer kan terbatas. Terbatas karena semua sudah ada. Iya, porsi-porsi. Porsi-porsinya. Ada formula sudah seperti ada nama-namanya semua Pak ya. Sudah seperti DAU iya. sudah ada Rasa formula. DAK. Ya. Bahkan sekarang sudah DAU earmark. Iya. Nah, itu juga menjadi tantangan bagi kami pemerintah daerah. Iya Pak. Terima kasih banyak Pak Heri. Sama-sama, sudah mampir Mbak. ke sini, sudah memberikan informasi teknis mengenai kondisi keuangan di daerah Tomohon, ya kan? Terima kasih. Dengan segala macam gejolaknya. Semoga ini menjadi inspirasi yang luar biasa bagi seluruh sobat Keuda dimanapun berada nih di seluruh Nusantara. Apabila ingin mengetahui lagi info-info menarik lainnya mengenai daerah, ya, mengenai kebijakan-kebijakan keuangan daerah, jangan kemana-mana. Terus aja pantengin di podcast kita Kepo. Ya kan? Keuda Podcast. Baiklah, Sobat Keuda dan juga Bang Boyke, kita langsung berpamitan dengan Sobat Keuda. Oke, silakan. Oke, kita langsung pamitan saja. Sekali lagi sebelum kita pamit, jangan lupa ya di like, di komen, di share, dan di subscribe. Juga di follow semua akun sosial media kita. Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri. Saya Kanesha Sastrawijaya. Saya Boy Kemat Siegian. Kita jumpa lagi di waktu yang akan datang. Bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.